Sejak masa mudaku, Engkaulah harapanku. Sejak dari kandungan, padamu ku bertobat. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan, Engkau telah mengajarku sejak masa kecilku hingga masa tuaku, supaya ku beritakan kuasa-Mu ya Tuhan. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Rekan-rekan pemuda yang diberkati Tuhan, di malam hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Amsal pasal 23 ayat yang ke-18. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Kami selaku orang muda yang berkumpul di rumah-Mu yang kudus untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami di sepanjang hari ini. Dan lewat ibadah Angkatan Muda daerah Kota Ambon cabang Ebenezer yang kami lakukan di saat ini, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penguatan dan penuntun bagi kami selaku orang muda dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Biarlah Tuhan curahkan Roh Kudus bagi kami agar firman ini tidak hanya kami dengar, tapi terlebih kami dapat melakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mungkin pembacaan firman Tuhan kita di malam hari ini. Ya, saudara semua, selamat malam dan shalom. Atmosfernya masih belum terlalu bagus. Shalom. Apa kabar teman-teman semua hari ini? Baik. Puji Tuhan ya, kalian semua bilang baik. Tapi kalau kita bertanya teman-teman, ada yang datang saat ini tapi singgung masalah kah? Ada yang singgung masalah dan hidupnya aman-aman saja? Kalau ada, tolong tunjuk tangan yang paling tinggi. Yang ada teman-teman ya? Masing-masing pun masalahnya sendiri-sendiri ya? Begitukah teman-teman? Oke, tapi kenapa saat kita bertanya baik-baik, teman-teman apa kabar? Teman-teman bilang baik-baik saja. Ada yang bisa merespon? Sederhana teman-teman.
Kenapa beta bertanya kabar, teman-teman bilang baik-baik saja? Karena ketong adalah orang-orang yang hidup di dalam pengharapan bahwa seberapa besar pun persoalan hidup yang kita hadapi, Tuhan pasti menyelesaikannya bersama dengan kita. Ada amin teman-teman? Oke, beta boleh cek teman-teman. Ranting 1, tunjuk tangan. Ranting 1 ada? Oke. Ranting 2? Belum. 3? 4? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, wow, 12, 13. Oke teman-teman, ini kecenderungan ketong semua sebagai orang-orang muda, bukan cuma di sini sah, tapi di beberapa tempat juga, termasuk di kita tempat tinggal juga. Kalau yang namanya ibadah cabang, ketong pun kecenderungan adalah ketika ketong datang, ketong sering bersekutu sebagai orang-orang di dalam cabang. Ketong pun posisi duduk saat ini masih menunjukkan ketong pun gap-gap ranting. Gitu ya teman-teman. Kita ingin ajak teman-teman untuk membaca sekali lagi bagian Alkitabnya yang ketong akan baca yang ketong baca malam ini. Demikian bunyinya. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bolehkah salah satu teman memberi kesannya tentang teks ini, tentang bagian Alkitab ini? Kira-kira apa yang bisa dimaknai dari bagian Alkitab ini? Treng. Ada yang bisa teman-teman? Oke. Kalau yang bisa, bolehkah kita menunjuk langsung? Kalau belum, berarti teman-teman nanti akan berpendapat di bagian akhir seluruh kegiatan ketong saat ini. Beta minta ketong dibagikan dalam 4 kelompok. Ketong sepakat, mekanisme kelompok mau diatur seperti apa teman-teman? Berhitung ataukah ketong pakai posisi tempat duduk atau bagaimana? Ya? Bagaimana tuh? Ada usul kah? Kakak? Usulnya berhitung. Teman-teman sepakat berhitung? Oke, ketong berhitung dimulai dari sisi sebelah kanan kita. Kakak, 1, 2, 3. Sebelah kiri, ketong bagi 4 kelompok ya kakak? 4 ya. Oke, 4. Bu. 1. Kakak? Oke, kita turun jam. Oke kakak, isi. Salah kah? Oh benar, isi. 1, 2. Hai kakak. 1. 2 Bu Dwe. 3, 4. Kakak 1, 2. Bu 3. Kakak 4. 4. 1, 2, 3, 4, 1. Oke, ambil posisi 1 sebelah sini, 2 di sini, 3 sini, 4 sana. Silakan teman-teman, mohon dipercepat.
1 sebelah kiri, 2 di sini, 3, 4 sebelah kanan. Oke teman-teman, sederhana saja teman-teman tugasnya. Ini di dalam ini ada potongan-potongan kertas, puzzle. Teman-teman, tugas untuk menyatukan potongan-potongan kertas ini menjadi sesuatu yang bisa bermakna. Nanti kalau teman-teman agak kesulitan, baru kita kasih clue selanjutnya. Oke teman-teman, potongan-potongan kertas ini dijadikan sesuatu yang punya makna. Oke teman-teman, silakan bekerja, pengaturan kerja di kelompok teman-teman yang atur. Selamat bekerja.
Adakah kelompok yang sudah selesai mengerjakan? Kalau menyerah boleh lambaikan tangan ke kamera. Menyerah? Oh, belum. Kalau belum menyerah, langkah selanjutnya kita coba permudah teman-teman. Kurang lebih potongannya seperti ini tampilannya. Kakak, bisakah? Oh ya, bolehkah disusun? Kelompok mana ya? Lambaikan tangan. Sudahkah? Ya, ini dari taman kanak-kanak di mana? Oh ya, Paud Ebenezer. Tepuk tangan untuk Paud Ebenezer yang sudah selesai pertama. Oke. Yang lain belum? Oke, sudah. Paud mana ini? Ya, paut apa tuh? Sudah? Oke, semua kelompok selesai. Oke, teman-teman. Nanti sambil teman-teman mengerjakan, tapi teman-teman yang sudah siap, teman-teman boleh memberi pemaknaan. Tadi bila tanya di bagian awal teman-teman belum berpendapat, nah karena itu berpendapatlah setelah ini. Dari aktivitas ini, dalam kaitan dengan ketemu pembagian apa yang bisa teman-teman maknai. Bacaannya tadi bilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Aktivitas sekarang teman-teman membangun sesuatu yang bisa dimaknai ya teman-teman, potongan-potongan kertas, teman-teman harus membangunnya menjadi sesuatu yang bermakna. Harus menyusunnya menjadi sesuatu yang bermakna. Paud Ebenezer mau duluan? Atau ada yang lain? Ya, selain Ebenezer ada yang mau berpendapat lebih dulu? Yang favorit dari belakang? Kelompok ini, barang kelompok terbaik nih. Terpecah dari kelompoknya. Teman-teman bisa berpendapat? Belum lah ya, Bu. Saya beri nama kelompok Bunda, silahkan. Dari pembacaan firman dan game singkat yang telah katong. Nah, Ayah Aris kelompok 2, yang itu kelompok Ebenezer kan, dong beri nama tadi. Kelompok Ebenezer. Kadang katong mau seperti ini, tetapi teman-teman percaya mungkin Tuhan menentukan masa depan kita yang kadang kalau kita berpikir itu berbeda. Tapi teman-teman percaya
bahwa katong punya masa depan itu tetap ada di dalam Tuhan dan tidak akan pernah hilang karena Tuhan membentuk kita. Tuhan sudah menyediakan kita masing-masing dengan kehidupan dan masa depan. Dan seperti tadi huruf yang sudah boleh kita bentuk Tuhan, ketika kita taruh Tuhan di depan, maka Tuhan akan menyediakan masa depan yang terbaik untuk kehidupan kita sebagai orang-orang muda. Terima kasih. Makasih banyak. Silahkan kelompok berikut. Oke, kelompok yang sana. Kelompok 1, nama kelompok apa? Tabita 3, Ibu. Oh ya, silahkan. Baik, dan kewanya Ipin, Ya. menarik sekali ketemu punya permainan di malam hari ini. Dan boleh jujur, dia mau Alkitab juga kita mau ayat pegangan hidup lagi. Oke. Sehingga kami akan kenal betul. Tadi itu ketemu boleh susun parcel dalam pikiran beta. Ini pecahan-pecahan itu kayak ketemu sendiri. Dan jujur saya ketemu sebagai manusia, ketemu bisa kerja sendiri. Ketemu butuh topangan dari rekan-rekan ketemu selaku manusia. Tapi pada ujung-ujungnya, ketemu sangat membutuhkan Tuhan sebagai penopang ketemu. Karena tadi sudah dibilang dalam ayat firman, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Karena Tuhan adalah landasan dari segalanya. Dan kiwanya Ipin, Makasih shalom. banyak Bu, shalom. Selanjutnya, kelompok yang paling terakhir. Kelompok apa tuh namanya tadi? Kelompok apa? Teletubbies, Ibu. Ya? Apa kelompok kastengan? Kelompok apa kakak? Oke, nanti bilang nama kelompok di mic sah. Ah. Iya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Katong dari tim Katong dari tim Kariu. Oh, istirahat. Iya, habis itulah kasih bantuan per Katong. Iya, ini dari Katong selaku tim Kariu dalam menyusun kertas-kertas yang tak potong nih. Katong menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang Katong lakukan pada dasarnya Katong tetap mengandalkan Tuhan dalam Katong hidup. Terus yang Katong lakukan tadi, kalau Katong yang kerjasama yang baik, otomatis apapun yang Katong lakukan sendiri pasti huruf T ini saya akan jadi. Jadi di sini Katong mau sampaikan bahwa segala sesuatu kalau memang Katong kerja tim akan tetap berjalan dengan baik terus menuju pada tujuan yang tepat dan pada dasarnya lagi Katong tetap mengandalkan Tuhan dalam Katong punya kehidupan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih banyak kelompok Kariu dan teman-teman semua untuk teman-teman pun keterlibatan dan semua yang sudah boleh teman-teman kerjakan bersama dalam kelompok. Dan sebelum beta menyampaikan beberapa pikiran berkaitan dengan aktivitas malam ini, kita mau dengar beta pun rekan dan topo ada tingkat pun suara. Ai silahkan boleh berpendapat. Ya? Apa itu kakak? Ya Ibu Pendeta, terima kasih. Kalau dari beta pribadi,
sesuai dengan pembacaan tadi, kita tadi agak terlambat, minta maaf. Karena katong punya masa depan sungguh ada, dan katong punya harapan yang akan hilang. Kalau dari puzzle yang katong bikin ini memang agak susah, masing-masing punya pikiran, tapi tetap sing jadi juga sampai akhirnya mesti ada clue, mesti ada bantuan dari Bu Pendeta, dan itu yang bikin jadi katong punya kekuatan. Jadi walaupun katong bersusah payah, tapi katong yakin dan percaya bahwa katong punya masa depan itu pasti ada. Kalau Perwita, T ini tekun. Katong tahu katong punya masa depan pasti ada, katong punya harapan yang akan hilang, asalkan katong betul-betul tekun. Itu saja. Ya, makasih banyak. Ai sudah boleh memberi pikiran juga untuk ketempung aktivitas malam ini. Teman-teman, kita suka berpikir secara sederhana. Dan terima kasih buat teman-teman, pemikiran semua sangat baik berkaitan dengan ketempung permainan. Kalau mengikuti bagian Alkitab, bahkan aktivitas ini sebenarnya ada beberapa pikiran penting saya yang kita mau bilang. Bahwa yang teman-teman kerjakan itu sebenarnya satu bangunan utuh dan punya makna huruf T. Terima kasih bahwa teman-teman sangat kreatif untuk memaknainya sebagai trust, memaknainya sebagai tekun. Itu sangat baik sekali teman-teman. Tapi kalau katong lihat kenapa itu dipotong-potong? Oke teman-teman boleh atur posisi duduk dulu. Dia menjadi satu bangunan utuh, tapi ternyata yang beta kasih ke teman-teman itu potongan-potongan. Apa maksudnya? Kalau ternyata satu saja dari potongan itu yang ada, maka tidak akan menjadi satu bangunan. Atau pula, kalau satu saja dari potongan itu yang ada, yang akan menjadi satu bangunan tadi. Ataupun, kalau teman-teman berusaha mengerjakannya, akan tadi tapisa-tapisa untuk menjadikan satu itu, kalau dia tapisa-tapisa, tentu dia yang punya makna apa-apa. Karena itu kita arahkan teman-teman dalam pikiran bersama, menyusunnya dengan membentuk huruf T. Itu artinya bahwa ketong semua dalam pikiran ketong sebagai orang-orang muda, bahwa masa depan ketong mesti tahu satu hal, masa depan itu mesti dibangun, masa depan itu mesti dirancang. Itu maksudnya. Kalau akan potongannya tapisa-tapisa dan sing menjadi satu bangunan, itu sama saja sing punya arti apa-apa. Demikian yang ketemu masa depan. Masa depan itu mesti dibangun atau dirancang, dimulai dengan mimpi. Tapi sing sebatas itu, kalau membangun masa depan cuma dengan rancangan, cuma dengan mimpi, tidak akan menjadi sesuatu yang bermakna. Karena itu masa depan mesti disertai dengan kerja keras. Yang katong subangun itu, katong rancang itu harus disertai dengan kerja dan usaha. Itu ketong masa depan. Jadi masa depan tidak sekedar rancangan, tidak sekedar ketong mimpi, tetapi mesti dikerjakan. Itu mesti dilalui dengan proses yang panjang. Demikian halnya dengan ketong persekutuan. Katong yang akan menjadi cabang Ebenezer kalau katong semua yang ada saat ini. Katong tapisa-tapisa. Tadi kita tanya teman-teman waktu datang, katong duduk di dalam katong kelompok-kelompok tertentu, katong gap-gap tertentu, itu berarti katong masih ranting, bukan cabang. Teman-teman untuk membangun persekutuan, katong juga mesti, tadi seperti yang teman-teman bilang, katong membangun kerjasama, katong membangun, ada pikiran juga bahwa katong kesulitan, nah katong mesti saling tolong-menolong, itu yang mesti dipahami dalam konsep persekutuan, dalam konsep bangunan, katong sebagai cabang Ebenezer. Lalu, ternyata untuk mengerjakan itu teman-teman butuh strategi, butuh teman-teman kekompakan juga tadi. Jadi demikian halnya dengan ketong masa depan. Kalau ketong merancang, ketong juga mesti membutuhkan strategi-strategi yang tepat untuk menggapai ketong masa depan. Lalu teman-teman, kalau tadi pertama kali kita memberikan tugas itu, ada yang sekali jadi itu teman-teman, ketong semua tadi sepakat bahwa butuh bantuan. Sebab memang dipastikan tadi saya bisa satu kali jadi, teman-teman butuh beberapa kali, butuh clue, bahkan butuh beta kasih tampilkan bagaimana menyatukan potongan-potongan itu. Teman-teman yang Tuhan Yesus berkati, apa artinya for ketong semua bahwa dalam membangun masa depan yang tadi ketong pikirkan, apa ketong pun cita-cita, ketong pun angan-angan ke depan, itu ketong sebenarnya juga butuh
yang namanya ketekunan yang tadi. Tekun itu, kenapa katong membutuhkan ketekunan? Sebab ternyata seringkali katong tidak ingin mencoba lagi ketika satu kali katong gagal. Katong mesti terus berusaha untuk mencoba. Satu kali katong gagal untuk menggapai apa yang katong inginkan, satu kali katong gagal untuk menggapai katong mimpi, jangan berhenti di situ. Teruslah berjuang, teruslah berusaha, teruslah mencoba, jangan berhenti mencoba. Katong boleh kehilangan sukacita, katong boleh kehilangan kedamaian, tapi Alkitab bilang per katong malam ini yang tidak pernah hilang dalam hidup adalah harapan. Katong boleh terus membangun katong harapan untuk menggapai masa depan, katong boleh terus menjadi orang-orang yang tidak menyerah, sebab katong mesti ingat satu hal, bahwa sekalipun memang katong menghadapi banyak tantangan untuk menggapai katong masa depan, tapi bahwa tantangan itu akan selalu membuat katong menjadi orang-orang yang belajar untuk bagaimana menjadi orang-orang yang kuat. Katong akan belajar untuk bagaimana mengubah tantangan itu menjadi kekuatan per katong sendiri. Bahkan satu hal paling penting yang mesti katong ingat di bagian terakhir, bahwa kalau katong sampai di titik nadir, kalau katong sampai di titik terendah katong pun hidup untuk mencapai perjuangan, ingatlah bahwa di titik terendah atau di titik nadir pun Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap bekerja untuk mendatangkan kebaikan per katong untuk masa depan yang terbaik. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati katong kehidupan semua sebagai orang-orang muda. Amin. Kita ajak teman-teman semua berdiri dan bersama-sama katong mengaku iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib. Pada hari yang ketiga, bangkit pada antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Semuanya disilahkan duduk kembali. Kini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan syukur. Ya teman-teman, angkatan muda yang diberkati Tuhan, sebelum kita membawa persembahan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah mulai anak Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami akan membawa persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini untuk menjadi lebih bermakna demi menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan kami di tengah cabang Ebenezer ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan setia-Mu. Amin. Marilah dengan kerelaan hati kita memberi persembahan syukur kepada Tuhan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil persembahan dibungut, kita nyanyikan nyanyian GPM 224. Nyatakanlah dalam hidupmu, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya. Nyatakanlah kemuliaan-Nya
kuasa, Maha kuasa agung karyanya, Maha tinggi, Maha mulia, bagi kita hidup bahagia. Nyatakanlah dalam hidupku, nyatakan pada tiap orang bahwa kasih Tuhan takkan pernah berubah, kini dan selama-lamanya. Nyatakanlah kemuliaannya dalam kata dan perbuatan, jauhkanlah hidup dari segala yang jahat, yakin Tuhan ada sertamu. Haleluya, Allah yang perkasa, Maha kuasa agung karyanya, Maha tinggi, Maha mulia, bagi kita hidup bahagia. Ada teman-teman yang mau mengisi pujian? Oke, kalau sing ada maka mari kita menyatu hati dan kita berdoa. Mari berdoa. Kepadamu ya El Shaddai, Allah kami yang penuh kuasa, kami aktakan Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kami. Sebab kami tahu Tuhan, kalau saja Tuhan menghitung dosa dan pelanggaran kami yang terlalu banyak itu, kami tidak layak di hadapan Tuhan untuk mendapatkan keselamatan. Kami terlalu sadar bahwa dalam tutur kata dan tindakan kami di sepanjang hari hidup kami, ada begitu banyak hal yang kami lakukan menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah mengingkari diri-Mu sebagai Tuhan yang pengasih, dan kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami sehingga kami masih boleh menikmati kehidupan, bahkan berkat makan, minum, pakai. Tuhan masih tetap menyediakan bagi kami, rumah tempat kami berteduh pun masih terjaga sempurna oleh Allah. Apa yang dapat kami lakukan Tuhan? Sesungguhnya kami tidak punya apa-apa untuk membalas kebaikan Tuhan selain kami menyatakan ungkapan syukur, puji dan sembah kami, sebab Allah yang kami imani adalah Allah yang hidup, yang selalu bekerja di dalam segala kuasa-Nya. Bapa, di dalam nama Yesus kami datang pada Tuhan dalam kerendahan hati kami sebagai angkatan muda Gereja Protestan Maluku, cabang Ebenezer. Dalam tanggung jawab kami Tuhan sebagai orang-orang muda, kami bersyukur bahwa Tuhan mempercayakan hidup bagi kami untuk berkarya, bekerja dimanapun kami berada. Dengan semua tanggung jawab kami, dengan semua hal yang kami kerjakan, Tuhan berkenan memberkati kami dan memampukan kami menjadi orang-orang muda yang tetap membangun karya dan karsa kami ketika Tuhan mengizinkan kami menikmati kehidupan. Kami juga sadar bahwa dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak luput dari berbagai macam hal yang bisa saja membuat kami jatuh menjadi orang-orang yang tidak berguna dan bermakna. Tetapi ingatkan kami kembali bahwa Tuhan menjadikan kami untuk bisa menjadi orang-orang yang bermakna dalam hidup, supaya sampai kami menutup usia pun kami tetap berjalan untuk mengerjakan kemuliaan Tuhan, mengerjakan kebaikan sekalipun ada hal-hal buruk di dalam diri kami, tetapi izinkanlah kami Tuhan untuk melakukan satu saja kebaikan minimal dalam hidup, supaya hidup kami pun benar-benar menjadi bermakna. Bahkan Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan kehidupan kami semua dalam tanggung jawab kami sebagai pengurus cabang. Tuhan mempercayakan kami dan memanggil kami untuk mengerjakan pelayanan ini di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Biarlah Tuhan juga memampukan kami untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kami bersama sebagai orang-orang muda yang ada di cabang Ebenezer. Terima kasih dalam penyertaan Tuhan pula kami boleh menyelesaikan MPPC di beberapa waktu kemarin. Kami cuma berharap bahwa semua hal yang kami rancangkan, semua hal yang kami rencanakan di dalam program-program kerja kami, sanggupkan kami untuk menjadi orang-orang muda yang tidak hanya merencanakan, tidak hanya merancangkan, tetapi kami mampu melakukan apa yang kami rancangkan bersama. Topanglah kami Tuhan di dalam semangat juang oleh teman-teman pengurus ranting, teman-teman anggota, bahkan semua kaula muda yang ada di tengah-tengah cabang Ebenezer,
13 ranting yang tersebar ini Tuhan, biarlah semua kami juga saling menopang, saling membangun, tidak hanya saling kritik, tetapi kami membangun dan bekerja bersama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, dan kami menjadi orang-orang yang sanggup untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kelemahan kami berdoa dan meminta Tuhan memampukan kami sebagai orang-orang muda ketika kami bergelut dengan dunia pendidikan, dan bahkan oleh karena panggilan pendidikan kami harus merantau meninggalkan daerah ini Tuhan. Berkatilah semua kami dalam panggilan kami bersama untuk menggapai masa depan yang terbaik. Hari ini kebenaran firman-Mu meyakinkan kami bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kami belajar untuk tetap tekun menggapai masa depan kami, bahkan kami belajar untuk percaya kuasa-kuasa Tuhan. Di titik nadir sekalipun Tuhan akan bekerja dan berkarya bagi kami, sehingga kalau kami terus merancangkan kehidupan kami dan meletakkan Tuhan di dalam pengharapan juang kami untuk menggapai masa depan, Tuhan akan menyatakan bagi kami bahwa kami semua yang berjuang dalam kesungguhan kami dan melibatkan Tuhan tidak akan pernah menggapai kesia-siaan. Allah Bapa di dalam Yesus, semua kami sebagai orang-orang muda yang juga sudah berkeluarga, Tuhan berkati kami dengan semua hal yang kami usahakan, bahkan kami upayakan bagi kelangsungan hidup kami bersama. Kalau ada hal-hal yang kami dapati kurang dalam kehidupan kami secara ekonomi atau apapun kebutuhan kami yang kami rasa kami membutuhkan pertolongan Tuhan, bekerjalah dalam roh-Mu dan nyatakanlah diri-Mu Tuhan sebagai Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan, sehingga kami selalu mengimani dalam hidup kami bahwa Tuhan kami tidak akan pernah melepaskan tangan daripada kami, tetapi Tuhan menyediakan segala yang terbaik bagi kami. Untuk semua kami Tuhan yang terus berupaya untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dalam mimpi dan harapan kami untuk mendapatkan sesuatu yang terbaik bagi masa depan kami. Hari ini kami klaim janji Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapan-Mu tidak akan hilang, maka Tuhan nyatakanlah itu kepada kami sebagai orang-orang yang terus berusaha, terus mencoba. Lalu ingatkanlah kami semua juga Tuhan, bahwa sepanjang kami hidup, sepanjang itu pula kami berjuang. Jangan biarkan kami menjadi orang-orang muda yang menyerah, jangan biarkan kami menjadi orang-orang muda yang tidak ingin mencoba lagi sesuatu yang baik, tetapi kami belajar untuk terus melakukan segala sesuatu yang terbaik, mencoba, dan terus mencoba untuk mendapatkan yang terbaik bagi masa depan semua kami. Allah Bapa di dalam nama Yesus, dalam persekutuan kami yang berdoa, dalam rangkaian doa ini pun kami semua turut menopang proses pembangunan gedung gereja Gloria yang masih dikerjakan. Tuhan juga berkenan berkati kami, bahkan juga dengan Pastori 4, supaya kami juga menjadi orang-orang muda yang turut bekerja dalam seluruh proses bersama untuk membangun gedung gereja, tetapi juga membangun Pastori 4. Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami yang datang di hari ini dengan kegelisahan hati kami, dengan kegundahan kami, bahkan dengan banyak hal yang menyakiti hati kami, yang membuat kami merasa hidup ini terlalu pahit, bahkan membuat kami menjadi orang-orang yang mungkin hampir saja menyerah terhadap hidup ini. Kembalikan semangat kami di dalam roh-Mu Tuhan, supaya kami bertekun di dalam iman kami kepada Allah, dan kami terus meyakini bahwa Allah tidak akan pernah menjadikan kehidupan dan masa muda kami menjadi yang sia-sia, tetapi kami terus berjalan bersama Allah. Peganglah tangan kami, tuntun langkah kami menggapai segala sesuatu yang terbaik, menyelesaikan persoalan-persoalan yang kami hadapi pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami. Engkaulah Allah dan Tuhan kami yang akan selalu melengkapi kekurangan kami, dan karena itu kami pertaruhkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan kasih Allah. Semua kami yang memberi diri kami untuk kelangsungan peribadahan di hari ini, apapun bentuk pelayanan kami Tuhan, kami percaya Tuhan akan pakai kami sekasih-kasih Tuhan untuk mengerjakan pelayanan kami dimanapun kami berada, supaya hidup kami terus menjadi berkat bagi banyak orang. Persembahan syukur yang boleh kami berikan di hari ini, Tuhan berkatilah supaya persembahan ini benar-benar berkenan bagi Tuhan untuk seluruh proses pelayanan di tengah-tengah jemaat Ebenezer, di dalam angkatan muda ini Tuhan, bahkan di mana saja kami berada. Tuhan berkati kami dan ajarkanlah kami bahwa kami harus memberikan persembahan bukan karena kami ingin diberi lagi, tetapi kami belajar memberikan persembahan sebab kami telah lebih dulu diberkati, telah lebih dulu dicukupkan, dan telah lebih dulu diberikan berkat-berkat Allah. Ini doa dan sembahyang kami yang kami bawa dalam kekurangan kami, tetapi kami mengimani sungguh Allah tidak pernah terbatas dalam
pengertian untuk mengerti seluruh isi hati, pikiran, dan doa-doa kami yang kami bawa dimanapun kami berada. Kepada Kristus Tuhan dan Allah kami percaya doa yang kami bawa pada Tuhan tidak akan pernah kembali kepada kami dengan sia-sia, dan kami akan menyapa Tuhan dalam doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Semuanya disilahkan berdiri, dan sebagai nyanyian pengutusan kita menyanyikan bersama nyanyian GPM nomor 149 ayat 1. Saya punya kekasih, namanya Yesus, Juru Selamatku. Saya punya harapan yang akan datang untuk menyembuh. Surga rumah Bapa yang kudus, karena kasih-Nya sungguh amat ajaib. Bawa masuk ke surga rumah Bapa yang kudus, terima janji selamat hidup yang kekal. Saudara-saudara kekasih, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah janji berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kini dan selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat malam, ibadah selesai, shalom. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Ana Ferdinandus yang telah membawa kami dalam pelayanan firman, juga games Alkitab di malam hari ini yang sungguh terberkati. Kami selaku orang-orang muda